Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Pod Kampus yang membahas seputar dunia kampus secara mendalam dan inspiratif. Pada episode kali ini kita akan mengulas salah satu program studi yang tentunya sangat menarik dan memiliki kemampuan atau peran penting dalam membangun pemahaman lintas agama, yaitu program studi dari studi agama-agama atau biasa disebut dengan SAA. Nah, kali ini dengan tema kuliah SAA ngapain aja sih? Kita akan kupas tuntas apa saja yang ada dalam prodi SAA ini. Perkenalkan, saya Lala yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan, tentunya di program Pod Kampus. Oke, tentu saja kita akan berbincang langsung dengan seorang yang memiliki peran penting dalam perkembangan prodi ini. Beliau adalah dosen sekaligus sekretaris program studi dari studi agama-agama. Nah, ini studi agama-agama ini itu ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri. Langsung saja kita sapa kepada Bapak Muhammad Thoriqul Huda. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja ya, Pak ya. Ini teman-teman udah pada kepo ya mengenai program studi dari studi agama-agama gitu. Oke. Bapak perkenalkan mengenai apa namanya program studi SAA ini seperti apa gitu, Pak? Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan salam pada semua yang mendengarkan ya ataupun yang nanti menonton video ini. Begini, prodi SAA ini atau studi agama-agama UIN Syekh Wasil Kediri ini adalah prodi pertama. Jadi dulu itu di Kediri itu sebelum jadi sekarang yang jumlahnya ada 34 sampai 36 prodi itu, dulu di Kediri itu waktu itu masih YIN Kediri cabang dari Sunan Ampel Surabaya itu satu-satunya prodi adalah perbandingan agama di tahun 1967-an itu. Nah, pada waktu itu perbandingan agama menjadi satunya prodi di Kediri cabang dari Sunan Ampel. Kemudian ketika YIN Kediri sudah berubah menjadi Setain Kediri, artinya mandiri lepas dari Sunan Ampel, Surabaya, prodi perbandingan agama masih aktif, masih eksis pada waktu itu tahun 1998. Prodi ini masih bernama perbandingan agama. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, karena beberapa orang memahami istilah kenapa sih nama prodi kok perbandingan agama gitu kan. Kan kelihatan kayak ini, kita itu kayak mau menghadap-hadapkan agama. Jadi agama satu dengan agama lain mau kita perbanding-bandingkan gitu. Padahal maksud dari perbandingan agama itu adalah istilah lama yang memang waktu itu dipopulerkan oleh Menteri Agama ya, yang waktu itu membuka prodi ini, yakni Bapak Mukti Ali. Pada waktu itu memang merupakan namanya yaitu istilahnya yang umum dipakai di seluruh Indonesia, termasuk di IAIN Kediri pada waktu itu masih Setain, SK-nya 98 pakai nama perbandingan agama. Nah, di Jawa Timur sendiri prodi kami ini prodi studi agama-agama itu ada 4 prodi studi agama-agama di Kediri, Sunan Ampel Surabaya, kemudian Muhammadiyah Surabaya, dan di Gontor. Jadi ada 4 prodi SAA di Jawa Timur. Lah kapan Pak beralih ke nama studi agama-agama? Baru tahun 2018. Jadi ada kegelisahan waktu itu karena masyarakat berpandangan bahwa oh ini kok perbandingan, jangan-jangan. Nah seperti itu bahasanya, dan kemudian akhirnya secara kebijakan nasional di Kementerian Agama nama perbandingan agama itu kemudian beralih menjadi prodi studi agama-agama. Jadi dari namanya ini kelihatan lebih soft bahasanya gitu, lebih mungkin masyarakat tidak mempunyai stigma yang negatif ya terhadap nama, karena nama itu bagaimanapun penting ya, labelnya itulah. Ini yang kemudian sampai sekarang kita pakai di IAIN Kediri sendiri. 2018 itu berubah nama menjadi studi agama-agama. Kira-kira seperti itu kalau terkait dengan asal usul ya di IAIN Kediri.
Kalau mengenai visi misinya Pak, Nah, mengenai Prodi SAA. terkait dengan visi misi ya, Prodi SAA ini setiap Prodi SAA itu kan memiliki distingsi, memiliki pembeda. Apa sih yang khas dari SAA Kediri yang membedakan dengan Surabaya dan lain sebagainya. Nah, kami di Kediri itu fokus pada bagaimana pengkajian studi agama-agama berbasis pada kearifan lokal. Mengapa kearifan lokal ini menjadi penting dan menjadi salah satu guidance kami di Prodi SAA, karena kami melihat bahwa masyarakat wilayah sini ini kan khususnya Jawa Timur kan memiliki tradisi yang sangat kuat. Gitu ya. Nah, kemudian tradisi ini juga lambat laun kalau kita cermati juga sudah mulai banyak tergerus. Ya kan, artinya bahwa ada orang yang harus nguri-nguri lagi atau nguripi, bahasanya itu tradisi ini harus ada yang juga fokus mengkaji supaya tidak hilang di telan zaman. Nah, oleh karena itu SAA ini berbasis kearifan lokal itu, bagaimana kemudian filosofi mengkaji kajian studi agama-agama, hubungan antar agama dan lain sebagainya, itu semuanya berbasis pada kajian kami kearifan lokal. Nah, ini tentu tiap Prodi SAA beda-beda ya, seperti Surabaya punya mungkin distingsi apa gitu yang mungkin nanti mau dikembangkan, dan kami mengembangkan ini berdasarkan kearifan lokal. Kemudian terkait dengan misi, tentu kami ingin menjalankan pendidikan tinggi ya, termasuk perkuliahan ya, paling enggak tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ini berbasis pada kearifan lokal tadi yang menjadi visi kami. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa, baik penelitian, maka harus ada juga unsur nuansa kearifan lokal yang dikaji. Bagaimana kemudian pendidikan juga begitu, kita internalisasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum mata kuliah di Prodi SAA. Begitu pula dengan pengabdian masyarakat. Nah, itu yang ingin kita lakukan di Prodi SAA UIN Sewasil Kediri ini. Jadi mungkin setiap Prodi SAA di setiap universitas itu beda-beda ya Pak. Betul, tujuannya. ada distingsi, kalau kami itu menyebutnya distingsi. Itu di Kediri ini, di Bandung ini, di Surabaya ini, beda-beda. Nah, itu tadi kan perbedaannya antar studi agama lain, di universitas yang lain. Nah, kalau misalkan perbedaannya studi agama-agama dengan program studi Islam yang lain gimana Pak? Nah, ini menarik karena kita itu juga dianggap beberapa orang dekat dengan prodi sosiologi agama, katakanlah begitu. Nah, perlu dicermati bahwa sebenarnya kami itu memiliki perbedaan dengan prodi-prodi yang lain gitu. Kalau mungkin prodi dalam konteks ini saya ingin semisal sosiologi agama gitu ya, yang juga sangat dekat dengan kami beberapa kajiannya. Nah, tapi kami memiliki fokus bahwa bagaimana kemudian kami ini bisa menggali nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai keislaman yang moderat, yang kemudian kita tampilkan dalam proses hubungan antar agama itu. Nah, itu yang ingin kami tonjolkan di SAA. Jadi kami SAA itu salah satu profil lulusan kami adalah satu penyuluh agama Islam. Nah, apa Pak bedanya penyuluh agama Islam versi SAA dengan yang lain gitu? Kalau di SAA kami membekali bagaimana kemudian mahasiswa itu paham tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat. Sehingga nanti ketika terjun di lapangan sebagai lulusan SAA UIN Sewasil Kediri mengemban amanah menjadi penyuluh agama Islam, maka yang ditampilkan adalah wajah penyuluh agama Islam bagaimana membangun Islam yang moderat di masyarakat. Yang kedua, profil lulusan kami ini adalah sebagai pegiat kerukunan beragama, sebagai agen resolusi konflik. Ya, ini saling keterkaitan. Nah, kami ingin memberikan wawasan ke mahasiswa bahwa di SAA ini tantangan Indonesia ini kan masyarakat yang plural ya, yang multikultur ya, yang beragam, ada banyak agama, banyak suku, banyak bangsa. Nah, peran-peran mahasiswa SAA, lulusan SAA ini nanti di masyarakat seperti apa? Ya tentu membangun, menjembatani mereka-mereka yang berbeda ini, termasuk bagaimana kalau ada konflik di masyarakat. Mahasiswa SAA UIN Sewasil Kediri kita bekali teori-teori bagaimana ketika ada konflik. Kita bekali bagaimana cara menangani konflik, bagaimana melakukan pendekatan. Nah, kemudian dilakukan
pencarian masalah bersama-sama itu kemudian dicari apa inti masalah persoalan itu, kemudian dikasih solusi. Nah, itu tugas-tugas dari kami. Jadi sebenarnya prodi kami itu relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang sangat heterogen ini. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kan biasanya anak SAA itu sering Pak? Nggak hanya kegiatan di kampus aja, atau Betul. biasanya itu apakah ada kegiatan kayak kunjungan atau studi lapangan seperti itu? Nah, ini yang membedakan SAA mungkin ya dengan prodi lain, khususnya di lingkup UIN Sewasil Kediri. Kami di SAA itu beberapa kegiatan itu memang kita lakukan di luar. Tidak hanya kuliah di kelas, seperti beberapa mata kuliah ya, yang kami sarankan untuk terus dibawa keluar mahasiswa itu, semisal di kami itu ada mata kuliah namanya mata kuliah Kristologi, ada mata kuliah agama Hindu, ada mata kuliah agama Buddha, nah, ada mata kuliah agama Konghucu dan aliran kepercayaan. Untuk mata kuliah non agama Islam itu kita sarankan bagi dosen itu dan mahasiswa untuk di kelas itu untuk kemudian beberapa kali melakukan studi lapangan. Semisal mata kuliah agama Hindu gitu ya, maka kita sarankan untuk mahasiswa kami itu melakukan kunjungan gitu, studi langsung ke pura, di mana tempat orang Hindu, masyarakat Hindu di situ beribadah, dan kita diberikan penjelasan, melihat secara langsung praktek peribadahnya seperti apa, memahami simbol-simbol agama. Oh, di Hindu ada ini, apa maksud ini, apa maksud bangunan pura ini. Nah, itu yang kita pahami langsung. Itu nggak bisa dijelaskan di kelas. Iya. Kenapa? Karena di UIN Sewasil kan nggak ada miniatur pura, kan biara kan nggak ada. Artinya maka mau nggak mau kita harus bawa langsung. Begitu pula mata kuliah Kristologi, mata kuliah agama Kristen ini juga kita bawa mahasiswa kami ke gereja. Kita diskusi langsung, gimana sih apa simbol-simbol agama gereja di gereja ini apa? Oh, ini apa maknanya? Oh, ada patung ini apa maknanya bagi umat Kristen, bagi umat Katolik apa? Oh, kenapa duduknya harus seperti ini? Oh, kenapa ada ini kan? Itu yang kita tanyakan. Artinya kita ingin menggali secara objektif pemahaman tentang agama-agama itu dari para pakarnya, di tempatnya langsung, tidak kemudian hanya di kelas. Itu satu. Yang kedua, kami juga sering melakukan kunjungan karena kami ini kan sudah bekerja sama dengan ini ya, banyak lembaga, baik itu kampus non PTKI, berarti artinya kampus non Islam, kita juga sudah kerjasama. Kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang non Islam. Contoh, semisal kami dalam 3 tahun ini sudah bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha di Malang. Itu rutin tiap tahun kami kunjungan ke sana. Beberapa mahasiswa kami juga skripsi di sana. Itu sampai sekarang kami kerjasamanya juga begitu. Semisal ada mata kuliah agama Buddha, maka dosen agama Buddha itu saya suruh untuk ngajar, meskipun hanya lewat daring. Seperti itu. Nah, begitu pula saya ketika semisal sana minta, oh Pak Torik minta untuk ngajar, ini ada mata kuliah karya tulis ilmiah, ya kita ngajar. Saya menyampaikan itu. Jadi saling bergantian. Ada juga Sekolah Tinggi Agama Hindu yang sudah kami kerjasama. Di luar lingkup akademisi yang kami sudah kerjasama itu adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI Jawa Timur. Itu kayak organisasi perkumpulannya umat Hindu, PHDI Jawa Timur. Terus kemudian ada Walubi, perkumpulan umat Buddha Jawa Timur. Itu juga kita sudah kerjasama. Banyak sekali yang kita sudah kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa SAA ini, terutama dalam praktek-praktek langsung tadi itu. Kita kunjungan langsung. Itu yang kemudian juga kita sering ikut juga ya konferen-konferen ya. Jadi mahasiswa itu saya sarankan dalam 2 tahun ini, kemarin kita juga 2023 ikut konferen di Malaysia, di Brunei. Kemudian tahun 2024 kemarin itu juga ada acara konferen internasional di Malaysia. Alhamdulillah kami tiap tahun ada konferen itu kita juga bisa langsung mengusulkan mahasiswa kita untuk ikut langsung. Itu kebetulan kan program kampus ya, itu yang langsung datang ke lokasi. Begitu pula yang bergiliran secara online, kita juga ikutkan teman-teman mahasiswa untuk ikut konferen. Nah, itu kajian-kajian ilmiah yang mendukung
kampus yang mendukung prodi. Jadi kita dukung terus mahasiswa untuk ikut program-program seperti itu. Itu belum di luar yang seperti kegiatan HMPS. HMPS juga punya kegiatan kunjungan. Jadi kami itu sering melakukan kegiatan seperti itu. Ya mungkin satu-satunya prodi ya di UIN Sewasil ini yang sering berkegiatan keluar terus ya, karena mungkin relasi kami itu di lapangan sangat banyak sekali. Itu sih kira-kira, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu ya Pak ya, kan biasanya kita sebagai mahasiswa itu kan memikirkan apa ya, karir juga ya Pak ya. Ya. Jadi nah kalau SAA ini itu karirnya nanti lebih ke apa Pak? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu bahwa profil lulusan kami itu adalah penyuluh agama Islam. Jadi kalau semisal ditanya lulusan SAA dan jadi apa? Satu, ini langsung saja. Ini yang mungkin masyarakat juga perlu tahu ya, karena mau nggak mau kan orang itu berpikir ya, oh aku melbu prodi ini nanti aku jadi apa gitu. Itu kan juga ada pertimbangan sebentar. Satu, kalau di SAA itu penyuluh agama Islam. Rata-rata saya sudah banyak ketemu ya dengan alumni SAA UIN Sewasil Kediri ini. Di Kediri ini rata-rata kalau yang itu KUA, jadi penyuluh, kepala KUA, beberapa itu alumni studi agama-agama. Periode-periode awal dulu yang masih waktu itu perbandingan agama gitu. Yang kedua adalah bisa juga menjadi guru. Sekarang tuh guru PNS itu di pendidikan di madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama seperti MAN, MTSN, MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri itu di bawah naungan Kementerian Agama itu kan profil lulusan Fakultas Usuluddin bisa masuk ke sana, termasuk SAA. Jadi banyak juga alumni kami itu yang sudah jadi guru di situ. Lah kebetulan di kurikulum kami itu kami bekali mahasiswa kami itu pelajaran bagaimana metode mengajar yang baik, bagaimana teknik mengajar yang baik. Nah, ada cara-cara itu juga kita ajarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi dosen. Nah, ini yang juga sering saya sendiri itu S1 adalah prodi perbandingan agama. Nah, sekarang jadi dosen. Nah, ini yang juga banyak kita temukan di alumni-alumni SAA. Termasuk banyak kami itu dosen SAA kami itu yang juga alumni SAA YIN Kediri dulu. Itu, wah ini yang ketiga. Yang keempat, di profil lulusan kami itu banyak juga alumni kami itu yang jadi peneliti. Peneliti maksudnya gimana Pak? Jadi dia jadi aktivis peneliti, aktivis lintas agama seperti di FKUB, di Gus Durian. Nah itu yang juga mereka melakukan proyek-proyek sosial itu. Nah kami temukan itu dalam survei alumni kami. Jadi lulusan kami itu ternyata banyak yang mengarah ke sana. Guru banyak, dosen juga banyak, peneliti banyak. Nah itu lulusan kami itu. Jadi penyuluh agama Islam di KUA juga banyak. Jadi empat profil ini, lulusan ini yang sampai sekarang kalau kami melakukan survei itu banyak anak-anak SAA terjun di sana. Kira-kira itu. Oke, jadi mungkin dari Bapak sendiri ada pesan nggak kepada calon mahasiswa atau bahkan orang tua yang mungkin masih ragu gitu loh Pak dengan pilihan memilih prodi SAA ini? Baik, begini, SAA ini kan prodi yang cikal bakal YIN Kediri ini ya. Sekarang jadi UIN Sewasil, alhamdulillah itu. Nah, dalam konteks mempelajari SAA seringkali orang salah paham. Seperti saya awal tadi bilang itu, oh ini hati-hati kamu nanti sampai masuk ke sana gitu ya. Padahal sebenarnya di prodi kami itu prodi yang paling relevan untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam konteks kebangsaan Indonesia, di mana Indonesia ini multicultural, rawan juga terhadap konflik-konflik seperti itu. Maka akademisi-akademisi dari SAA ini tetap akan digunakan di masyarakat. Sebagai apa? Sebagai agen untuk resolusi konflik, untuk agen perdamaian, untuk pegiat kerukunan beragama. Maka saya yakin tidak ada masa depan yang tidak cerah untuk di SAA ini. Pasti masa depan alumni SAA ini cerah. Gitu.
Nah, oleh karena itu jangan ragu-ragu teman-teman mahasiswa baru ini, kalau mau gabung dengan SAA, maka dapat dipastikan ketika lulus nanti teman-teman akan tetap bisa berproses di masyarakat, menyesuaikan dengan bidang teman-teman. Oke, ketika jadi guru bisa, jadi penyuluh agama Islam, maka penyuluh agama Islam yang paham tentang nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai ajaran dalam agama Hindu Kristen seperti apa, sehingga kalau ada persoalan di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan hubungan antar agama, teman-teman bisa hadir, bisa memberikan solusi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh prodi lain. Ya kan, prodi lain kan nggak sampai bisa detail seperti itu. Kenapa ya? Karena kami mempelajari, sudah jadi kajian kami selama 8 semester kuliah itu ya akan berkecimpung di wilayah-wilayah itu. Hubungan antara agama jadi konsen kita, kerukunan beragama. Oleh karena itu mahasiswa baru wajib kalau bisa ini ya, nah, belajar tentang itu di prodi studi agama-agama, terutama di UIN Syekh Wasil ini. Oke, mungkin itu tadi ya pesannya agar calon mahasiswa dan orang tua bahkan untuk tidak ragu memilih prodi SAA. Oke, sebagai penutup ya Pak ya, jika Bapak diminta untuk menggambarkan bahwa kuliah di prodi SAA ini tuh apa gitu Pak, satu kata aja nggak Pak, kayak slogannya gitu. Kalau mungkin ini ya, ini bukan juga slogan ya, tapi menurut saya kuliah di SAA itu amazing. Itu aja. Oke, jadi teman-teman semuanya nggak usah ragu lagi ya. Jadi untuk adik-adik semuanya juga, untuk calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke UIN Syekh Wasil, boleh banget. Dan ini memang rekomendasi buat teman-teman juga, bahwasanya prodi SAA itu benar-benar luar biasa dan sangat menarik untuk dipakai dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya tadi, sangat-sangat menginspirasi. Jadi mungkin teman-teman juga yang dari awal mendengarkan ya, bagaimana prodi dari studi agama-agama ini itu memiliki peran yang sangat penting ya. Terus juga Bapak tadi sudah menjelaskan lebih jelas dan lebih menarik lagi ya, karena memang khususnya untuk calon mahasiswa dan masyarakat umum agar lebih tahu bahwasanya seperti apa gitu prodi SAA ini. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bapak ya, atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir ke sini. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.